dan pengalamannya sebagai ibu membesarkan 4 anaknya di Amerika Serikat dan Jepang selama 5 tahun, itu memberikan perspektif unik untuk kemudian menulis buku ini. Groslow mengajak kita untuk melihat lebih jauh praktek pengasuhan anak di berbagai negara, misalnya di Jepang, di Swedia, di Finlandia, Cina, Prancis. Jadi, dia membandingkan praktek-praktek ini dengan gaya pengasuhan yang umum di Amerika Serikat. Nah, bagaimana relevansinya dengan Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kanal YouTube saya. Akan membahas tentang buku. Buat teman-teman semua, insya Allah ini buku yang menarik. Memang buku yang dibahas buku-buku menarik, tapi kali ini adalah buku tentang parenting. Yang rasanya bukan hanya menarik, tapi penting. Judulnya Parenting Without Borders. Ini ditulis oleh Christine Groslow. Buku ini ngajak kita untuk menjelajahi praktek-praktek pengasuhan anak di berbagai tempat di seluruh dunia. Dan membawa kita untuk punya wawasan baru yang mungkin belum pernah terpikirkan sebelumnya. Nah, kita sekarang mulai dengan pembahasan tentang penulisnya ya. Jadi, Christine Groslow ini bukan orang baru dalam penulisan dan jurnalistik. Dia memiliki PhD dari Harvard University di bidang sejarah Asia Timur. Dan pengalamannya sebagai ibu membesarkan 4 anaknya di Amerika Serikat dan Jepang selama 5 tahun, itu memberikan perspektif unik untuk kemudian menulis buku ini. Latar belakangnya beragam. Dia satu sisi adalah seorang putri imigran Korea yang lahir di Amerika. Ini juga menambah sudut pandang yang lebih kaya. Kenapa? Karena dia bisa mengamati perbedaan lintas budaya. Ada Korea, ada Amerika, ada Jepang. Dan itu semua kemudian diberikan bungkus persoalan budaya pengasuhan anak. Dalam Parenting Without Borders, Groslow mengajak kita untuk melihat lebih jauh praktek pengasuhan anak di berbagai negara. Misalnya di Jepang, di Swedia, di Finlandia, Cina, Prancis. Jadi, dia membandingkan praktek-praktek ini dengan gaya pengasuhan yang umum di Amerika Serikat. Jadi, tujuannya bukan hanya untuk mengatakan mana cara yang lebih baik, mana cara yang lebih baik daripada yang lain, tapi untuk membuka mata kita semua yang baca buku ini tentang berbagai kemungkinan dan berbagai pendekatan dalam membesarkan anak. Karena kita tahu kita membutuhkan tools yang banyak atau alat yang banyak, dan penjelasan lintas budaya, lintas negara ini menjadi menarik. Salah satu argumen utama dalam buku ini adalah bahwa praktek pengasuhan yang kita anggap normal atau kita anggap benar, itu sebenarnya praktek pengasuhan yang bias oleh budaya, dipengaruhi oleh budaya. Misalnya, di Amerika Serikat ada kecenderungan untuk sangat melindungi anak-anak dan selalu mengawasi mereka. Tapi di Jepang, anak-anak usia 6 tahun itu sudah biasa bepergian sendiri, menggunakan transportasi umum. Ini bukan kemudian berarti anak di Jepang orang tuanya tidak peduli, tapi mereka memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengajarkan kemandirian. Atau ada insight lain yang menarik, bahwa pendekatan pendidikan di Finlandia, walaupun anak-anak Finlandia terkenal dengan prestasinya yang tinggi di bidang akademik, mereka justru menikmati waktu istirahat yang lebih banyak dibandingkan dengan anak negara lain. Ini menunjukkan bahwa ada keseimbangan antara belajar dan bermain. Dan keseimbangan itu ternyata sangat penting untuk perkembangan anak. Lalu Groslow juga membahas tentang perbedaan dalam memandang harga diri anak. Di Amerika Serikat ada obsesi untuk selalu memuji anak, untuk meningkatkan percaya diri, meningkatkan harga diri mereka. Tapi di banyak negara lain konsep itu tidak ada. Mereka lebih fokus pada mengajarkan anak untuk kerja keras, untuk kontribusi pada komunitas. Jadi buku ini walaupun memang menawarkan banyak wawasan baru, tapi juga kita harus hati-hati nih dalam menginterpretasikannya. Penting untuk selalu diingat bahwa setiap praktek pengasuhan berakar pada konteks budaya, berakar pada konteks sosial yang spesifik. Karena itu, apa yang dipraktekkan di sebuah bangsa, di sebuah negara belum tentu bisa diterapkan di negara lain, apalagi tanpa penyesuaian. Saya sering mengistilahkan adaptasi itu lebih penting daripada adopsi. Nah, bagaimana relevansinya dengan Indonesia? Sebagai negara dengan keragaman budaya yang luar biasa tinggi, Indonesia sebenarnya memiliki kekayaan praktek pengasuhan yang cukup unik.
Misalnya konsep gotong royong dalam membesarkan anak, di mana tidak hanya orang tua, tapi juga keluarga besar, tapi juga komunitas, juga lingkungan ikut berperan penting. Nah, dari buku ini juga kita bisa belajar bahwa kita harus lebih terbuka pada pendekatan pengasuhan. Misalnya praktek di Swedia yang mendorong kemandirian anak sejak dini itu jadi inspirasi bagi kita. Tapi juga kita perlu ingat soal konteks keselamatan, konteks keamanan, konteks infrastruktur yang mungkin beda dengan kita di Indonesia. Contoh konkret lainnya dalam hal pendidikan. Finlandia menerapkan lebih banyak waktu istirahat, bisa jadi pertimbangan dalam merancang kurikulum di Indonesia. Mungkin kita bisa mulai dengan mengevaluasi apakah beban pekerjaan rumah yang diberikan pada anak-anak kita sudah sesuai, atau terlalu besar, terlalu berat, atau kita sudah cukup memberi waktu anak-anak untuk apa? Untuk bermain, untuk istirahat, sehingga belajar dan bermain dan istirahat itu seimbang. Tapi lagi-lagi kita harus waspada dalam membaca buku ini. Penting sekali saya sampaikan di sini, walaupun buku ini bagus, walaupun buku ini penting, jangan langsung mengadopsi praktek asing tanpa mempertimbangkan konteks budaya Indonesia. Misalnya, praktek disiplin yang mungkin dianggap normal di sebuah negara bisa jadi tidak sesuai dengan nilai keluarga Indonesia. Selain itu, kita juga perlu mempertimbangkan keragaman Indonesia sendiri. Ada yang mungkin cocok, sesuai dan berhasil di kawasan urban, kawasan perkotaan, belum tentu cocok di kawasan pedesaan. Oleh karena itu, dalam memanfaatkan wawasan di buku ini, kita harus selalu mempertimbangkan konteks lokal. Nah, jadi buku ini, Parenting Without Borders, ini berhasil mengajak pembacanya untuk merefleksikan praktek pengasuhan yang sudah dilakukan. Apakah ada hal-hal yang kita lakukan hanya karena ya memang dari dulu begitu? Ya dari dulu prakteknya seperti ini, ya begitulah caranya, tanpa benar-benar memahami apa sesungguhnya alasan dibalik itu. Mungkin ada praktek-praktek budaya lain yang barangkali malah bisa kita adopsi, kita modifikasi untuk kebaikan pendidikan anak itu sendiri. Jadi pada akhirnya, kalau boleh saya katakan, pesan utama buku ini bukan mengatakan bahwa ada satu teknik yang paling benar dalam mengasuh anak, dalam membesarkan anak. Sebaliknya, penulis buku ini, Graslow, justru mengatakan pada kita untuk lebih terbuka, lebih reflektif, lebih kreatif dalam pendekatan pengasuhan anak kita. Setiap anak dan setiap keluarga pasti unik. Tapi yang terpenting adalah kita menemukan cara yang paling sesuai dengan situasi kita masing-masing. Jadi buat teman-teman semua, itulah pembahasan kita tentang buku Parenting Without Borders. Mudah-mudahan diskusi ini membawa kita untuk punya wawasan baru, inspirasi baru dalam perjalanan kita sebagai orang tua atau calon orang tua dalam aspek parenting. Jangan lupa untuk pastikan selalu menyesuaikan setiap saran termasuk dalam buku ini dengan konteks keluarga kita, konteks budaya kita. Terima kasih sudah memperhatikan. Semoga bermanfaat. Salam jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.